Berlatar di halaman depan bank ternama, cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok perampok yang akan merampok mobil pengangkut uang. Mereka tidak saling kenal satu sama lain alias random, namun diberi arahan dari seseorang yang mengawasi dari kejauhan. Bahkan salah satunya yang bernama kita panggil saja Sabo pun tak sengaja ikut terlibat karena merupakan ahli dalam merakit senjata api. Sempat ingin kabur, Sabo akhirnya terpaksa mengikuti keinginan mereka, terutama teman dekatnya dari kampung bernama Sengli. Dan saat mendapat sinyal untuk melakukan pergerakan, dia yang baru pertama kali berada dalam situasi seperti ini pun diberi tugas untuk mengambil uang dari dalam mobil pengangkut, tetapi ya, situasi pun berubah kacau saat si polisi bernama Zhao menembak jatuh Sabo hingga tak berdaya. Sengli yang tidak terima akan hal itu pun langsung mengeluarkan sebilah kapak dan inilah yang dirinya lakukan. Tersisa Zhao yang menodongkan senjata api yang tak lama ditabrak mobil hingga terlempar, di mana para perampok dengan cepat segera mengambil uangnya dan masuk ke dalam mobil, juga membawa Sabo yang masih hidup. Beruntung Sabo ternyata selamat berkat papan kayu yang disembunyikan di balik baju, dan tepat pada malam harinya, para perampok itu berkumpul di salah satu tempat untuk merayakan keberhasilan ini dengan si pria bernama, kita panggil saja si bos, yang sebelumnya hanya memberi arahan dari kejauhan. Merasa tidak enak karena terlalu kebanyakan minum, Sabo memutuskan tidur sedangkan Sengli lekas izin pergi ke toilet. Si bos yang ternyata licik dengan akan mengambil uang itu untuk dirinya sendiri, memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi para anak buahnya, termasuk si wanita yang notabene merupakan pacarnya sendiri. Saat si bos mulai mendekat, Sabo yang masih terjaga pun nyaris saja tertembak jika pistol milik si bos tidak meledak, sehingga kini terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya dengan Sabo yang ternyata tidak mahir bela diri. Melihat kejadian itu, Sengli yang datang tepat waktu pun langsung menyerang si bos dari belakang, tetapi pada situasi ini, Sengli yang cukup mahir dalam bela diri pun dapat mengimbangi kemampuan yang dimiliki si bos sampai akhirnya karena Sengli mulai kewalahan, Sabo pun memutuskan turun tangan untuk membantu. Ia mulai memperbaiki pistol rakitan yang sebelumnya sempat meledak dan ya, si bos pun berhasil dihabisi akibat terkena tembakan. Melihat Sengli sekarat, Sabo buru-buru menghampirinya namun tidak tahu harus berbuat apa. Sabo yang disarankan agar lebih baik pergi pun lantas memanipulasi kejadian agar seolah terjadi baku tembak di antara satu sama lain dan menyiapkan alat peledak untuk menyambut polisi yang akan datang. Alhasil, pihak kepolisian yang berniat menggeledah tempat itu pun hanya menemukan jasad para perampok dengan Sengli yang ternyata masih hidup. Saat si ketua polisi bernama Jiang melakukan olah TKP, ia menemukan hal janggal, yaitu cara si perampok dalam memegang pistol, karena jika orang itu tewas dalam aksi baku tembak, maka pergelangan tangannya akan jadi kaku dan sulit untuk dilepaskan. Sehingga dari sini, Jiang dapat menyimpulkan bahwa ada satu kelompok yang selamat dan memanipulasi kejadian di tempat tersebut. Pada akhirnya, Sengli dihukum 10 tahun penjara setelah menjalani perawatan di rumah sakit, yang mana pada masa-masa pemulihan, ia terus saja diinterogasi oleh Jiang terkait siapa orang yang berhasil lolos waktu itu. Namun Sengli tetap tidak mau buka suara dengan mengatakan bahwa para rekannya sudah tewas. 我才是受害者，我
我又拿不到钱，还要被人用斧头劈。 8 tahun kemudian, Sabo yang kali ini sudah memiliki pacar pun membuka usaha kecil-kecilan menjual kaset film dengan berbagai macam genre yang mana sebagian filmnya didapat dari seorang pria kita sebut saja Samsul yang membawa beberapa dus berisi kaset film-film dewasa. 多多照顾。 不用担心啦。 Di tengah merapikan barang-barang, si pacar memberitahu Sabo bahwa ayahnya sudah mengetahui hubungan mereka dan ingin segera bertemu secara langsung. Dan tepat pada malam harinya, Sabo langsung terkejut saat melihat calon ayah mertuanya itu rupanya adalah Zhao, polisi yang sempat menembaknya 8 tahun lalu. Dalam pertemuan itu, pacar Sabo memberitahu ayahnya bahwa hubungan mereka sudah lebih dari sekedar teman dan bahkan ia sedang hamil muda. Mereka sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan sehingga sang ayah hanya mengingatkan Sabo berharap pria itu benar-benar bisa menjadi suami dan ayah yang baik bagi putrinya. 小茹，拿杯子。 Sepulang dari pertemuan itu, Sabo mendapati tokonya berantakan seperti ada seseorang yang memasukinya. Begitu memeriksa rekaman CCTV, ia terkejut saat melihat sosok Seng Li yang sudah bebas dari penjara. Dan untuk pertama kali sejak kejadian tersebut, Seng Li yang rupanya masih di toko itu pun lekas menghampiri Sabo dan entah memiliki tujuan apa. Di sana Seng Li memaksa Sabo agar membuatkan senjata rakitan untuk operasi baru yang akan ia lakukan bersama kedua rekannya dari penjara. Tentu Sabo menolak dan meminta agar Seng Li berhenti berbuat kriminal. Tak lama datang 2 polisi yang memberitahu bahwa toko milik Sabo dilaporkan menjual kaset bajakan yang ketika sedang diinterogasi, Sabo menjelaskan bahwa ia hanya menerima kaset itu dari Samsul dan tidak tahu akan keaslian kasetnya tersebut. Berdasarkan penyelidikan lanjutan, polisi akhirnya melepaskan Sabo setelah ia ditahan semalaman. Sabo mencoba menghubungi pacarnya namun diangkat oleh Zhao yang mengabarkan anaknya sedang dirawat di rumah sakit, membuatnya lekas pergi untuk mengetahui apa yang terjadi kepada sang pacar. Zhao begitu marah dengan Sabo karena dianggap tak becus menjaga putrinya hingga terjadi sedikit keributan di dalam rumah sakit itu. Sabo yang langsung diusir pun lekas memeriksa rekaman CCTV di tokonya memperlihatkan Samsul dan antek-anteknya sedang menyakiti sang pacar sehingga ia berencana untuk membalaskan dendam kepada mereka semua. Sesampainya di tempat Samsul, Sabo berdalih ingin melakukan kerjasama lagi bersamanya sambil memperlihatkan tas berisi uang. Kemudian Sabo dibawa ke ruangan produksi tempat pembuatan video haram dan... Ya, untuk membalaskan dendam sang istri yang sedang dirawat, Sabo tak segan membakar tempat itu dan menghajar seluruh anak buah Samsul termasuk Samsul itu sendiri sampai akhirnya... Aksi brutal Sabo dihentikan oleh Seng Li yang ternyata mengikuti untuk membantunya. Namun Sabo tidak begitu peduli dan langsung meninggalkan Seng Li untuk menghapus rekaman CCTV tepat saat dirinya memasuki tempat ini. Dengan dibantu Seng Li dan rekannya, Sabo berterima kasih setelah mereka berhasil menguburkan jasad Samsul dan seluruh anak buahnya, yang mana semua ini rupanya hanya agar Sabo mau merakitkan senjata untuk misi perampokan Seng Li selanjutnya. Alhasil, Sabo pun bersedia merakitkan senjata dan peledak untuk Seng Li. Mereka melakukan latihan menembak saat sedang ada perayaan Imlek untuk menyamarkan suaranya. Kemudian melakukan diskusi yang fokus membawa uang dan tidak boleh menghabisi petugas. Dengan Sabo yang nantinya bertugas mengawasi mereka dari kejauhan. Saat hari perampokan tiba, Sabo lekas diperintah untuk memecahkan kaca mobil terlebih dahulu dan melempar peledak asap yang hanya akan membuat para petugas panik. Tetapi...
Ya, ledakan tersebut justru membuat sopir tewas di tempat, membuat Sabo yang melihat mereka dari kejauhan cukup panik. Rupanya, salah satu petugas mobil tersebut adalah Zhao, calon ayah mertua dari Sabo, sehingga berhasil membawa uangnya. Seng Li langsung menyandra Zhao yang masih hidup, yang tak henti-hentinya memberikan mereka perlawanan sehingga aksi tersebut telah sampai pada pihak kepolisian, termasuk hilangnya satu petugas yaitu Zhao dari lokasi kejadian. Setelah memeriksa rekaman CCTV di TKP, terlihat Seng Li bersama dua rekan sesama mantan napi yang cukup membuat polisi curiga jika ketiga perampok adalah mereka semua. Kedatangan polisi ke markas membuat Sabo dituduh sebagai mata-mata yang membocorkan lokasi mereka, dan untuk membuktikan jika dirinya tidak terlibat, Sabo dipaksa menghabisi Sandra, yaitu calon ayah mertuanya, atau Sabo sendiri yang akan dihabisi oleh mereka. Begitu melihat Sabo, Zhao langsung naik pitam dan berniat melaporkannya ke polisi. Di sana Sabo mengaku diperintah untuk menghabisi Zhao di tempat ini. Namun meski Zhao justru menentangnya, Sabo tetap akan menyelamatkan calon ayah mertuanya. Tetapi ya, Sabo justru diam-diam menyimpan peledak pada punggung Zhao hingga membuatnya maut saat itu juga, di mana para polisi yang sedari tadi sudah bersiap pun langsung melancarkan aksinya sebelum para perampok berhasil melarikan diri. Terjadilah aksi tembak-menembak dari para polisi dan perampok yang membuat warga sipil begitu ketakutan. Sementara Sabo sendiri memilih tidak ikut-ikutan dan lekas pergi ke rumah sakit untuk melihat bagaimana kondisi Zhao saat ini. Setibanya di rumah sakit, Sabo yang sedang mencari-cari keberadaan Zhao Kun tak sengaja melihat korban tewas dengan tangan sedang memegang sesuatu, membuat Sabo langsung yakin jika korban tersebut adalah calon ayah mertuanya. Di sana Sabo menangis antara menyesal atau hanya alibi karena Zhao telah mengetahui identitas aslinya sebagai pelaku kriminal yang tentu takkan lagi merestui hubungannya dengan sang pacar, sehingga hal itulah alasan mengapa Sabo memilih menghabisi calon ayah mertuanya. Kembali pada Seng Li dan Jiang yang masih bertarung, mereka memasuki bus umum hingga membuat para penumpang di dalam bus ketakutan setengah mati, yang ketika sopirnya tertembak, bus pun menjadi tidak terkendali, membuat beberapa polisi langsung berupaya menyelamatkan semua penumpang ke dalam mobil lain sampai akhirnya ya, bus tersebut akhirnya mendarat dengan Jiang masih di tayungan. Namun meski begitu, Seng Li harus maut yang membuat Jiang begitu kesal karena ia belum mengetahui siapa perampok ke-6 yang 8 tahun lalu berhasil melarikan diri. Di rumah sakit, Sabo tak sengaja mendengar dua polisi membicarakan kematian Seng Li dan rekannya. Sabo yang takut ketahuan pun buru-buru mencuci darah pada tangannya yang berasal dari Zhao saat Sabo membawa sebuah barang dari calon ayah mertuanya itu. Di rumah duka, Jiang melihat tangan mendiang Zhao tampak memegang sesuatu sebelum tewas. Ia pun bertanya tentang siapa orang yang terakhir melayat Zhao, membuat petugas jasad mengatakan bahwa calon menantu Zhao lah yang pertama datang melayatnya dan mengaku akan mengurus semua pemakamannya. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya mengetahui bahwa Sabo adalah calon menantu Zhao yang ternyata masih satu desa dengan Seng Li dan pernah bekerja di sebuah petasan lokal. Dan di waktu yang bersamaan, polisi lain menemukan tumpukan mayat terkubur di sebuah pabrik terbengkalai atas laporan dari masyarakat setempat yang mengeluhkan bau aneh.
Karena rekaman CCTV di pabrik sudah ada yang menghapus, Jiang teringat Sabo atas riwayat keterlibatannya dengan Samsul beberapa hari lalu, yang meski Jiang belum sepenuhnya pulih, ia langsung menemui Sabo ke tokonya untuk dimintai keterangan. 江队长，有什么事吗？ Kemunculan Jiang ke tokonya membuat Sabo begitu deg-degan karena takut keterlibatannya ketahuan. Di sana Jiang langsung bertanya apakah Sabo mengenal Sengli karena mereka berdua berasal dari satu desa yang sama. Sabo mengaku jika dirinya memang kenal tapi tak begitu akrab dan sudah lama tak mendengar kabarnya. Sadar jika pengakuannya sudah tak dipercayai, Sabo langsung emosi dan mempersilahkan Jiang menangkapnya apabila memang memiliki bukti. 我岳父的案子还没破呢，你现在又过来怀疑我来了？ Sebelum benar-benar beranjak pergi, Jiang salpok dengan sebuah tas yang dicurigai berisi uang rampokan. Namun Jiang memilih tenang dulu sambil mengingatkan Sabo bahwa polisi sedang mencocokkan DNA Sabo dengan beberapa barang bukti yang mereka temukan di TKP. 我等你们给我个交代。 Mendengar hal itu, Sabo lekas bersiap melarikan diri sebelum para polisi menangkapnya. Namun begitu keluar dari sana, Sabo begitu terkejut saat Jiang masih ada di depan tokonya dan justru menawarkan Sabo untuk mengantarkannya ke tempat yang Sabo tuju saat ini. Sabo yang mengaku akan memancing ikan pun akhirnya turun dari mobil Jiang menuju ke perahu miliknya. Jiang masih mengikuti Sabo karena penasaran dengan isi dari tas tersebut, yang setelah tas tersebut dibuka, tiba-tiba Sabo langsung menyerang Jiang dari belakang hingga membuatnya tak berdaya. Namun begitu Sabo akan membuangnya ke sungai, Sabo malah mendapati Jiang sudah menghilang entah kemana sehingga pada kesempatan itu Sabo akhirnya mengaku ingin hidup normal karena semua tindakan kriminal yang ia lakukan tak pernah direncanakan, melainkan adanya sebuah desakan. Namun meski begitu, hal itu tetap dilakukan Sabo secara sadar, bahkan tega menghabisi nyawa calon mertuanya sendiri sampai akhirnya alhasil, Sabo yang notabene tak begitu mahir dalam bela diri harus terjatuh ke dalam sungai. Namun Jiang tidak membiarkan Sabo mati begitu saja karena ingin Sabo menjalani hukuman secara sah demi menebus semua kesalahannya. Beruntung, Sabo bisa diselamatkan hingga bisa menjalani hukuman di penjara. Namun karena tindak kriminal yang Sabo lakukan kena pasal berlapis, ia pun akhirnya dieksekusi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Tamat, endingnya sangat membagongkan.